Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang beranggapan, bila seseorang meninggal dalam keadaan tidak wajar seperti kecelakaan, gantung diri atau dianiaya, maka arwahnya akan gentayangan. Arwah gentayangan merupakan sebutan untuk arwah orang yang meninggal dan masih bergentayangan dengan menampakkan diri kepada manusia. Hal ini sangat menarik untuk kita bahas karena banyak sebagian orang percaya, arwah tersebut belum tenang di alamnya. Mari kita simak ulasannya, dalam pandangan Islam. Kematian, atau ajal banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 57. Adapun ayat lainnya, Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jumu'ah, ayat 8. Kedua ayat tersebut menjelaskan, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kita tidak bisa lari dari kematian sekalipun bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Lalu setelah manusia mengalami kematian, bagaimana dengan arwahnya? Al-Quran menjelaskan, Allah berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Dalam menafsiri ayat ini, Imam Al-Qurtubi dengan mengutip beberapa pendapat ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ketika seseorang tidur akan bisa terjadi perjumpaan antara ruhnya dengan ruh-ruh orang yang telah mati. Keduanya saling mengutarakan keadaan masing-masing. Dan, ketika keduanya hendak kembali ke jasad mereka masing-masing, Allah menahan ruh orang yang telah mati, dan melepas ruh orang yang masih hidup. Sehingga sangat mustahil arwah orang mati yang berada dalam genggaman Allah dan menjalani ketentuannya masing-masing, masih gentayangan di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan ruh manusia setelah meninggal hingga hari kiamat, namun tidak ada satupun ulama Islam yang berpendapat adanya ruh yang bergentayangan. Seseorang yang sudah meninggal dunia arwahnya tidak akan kembali ke alam dunia, apalagi untuk berbuat keburukan kepada sesama manusia di dunia. Dari keterangan yang sudah dijelaskan, sebagian ulama berpendapat bahwa arwah gentayangan merupakan penjelmaan dari bangsa jin. Dari Salabah Al-Hasyani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap, mereka biasa terbang di udara. Kedua, jin berupa ular-ular dan kalajengking. Dan ketiga, jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualang. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Berdasarkan keterangan dari hadis tersebut, Imam Az-Zuhaili berpendapat, golongan jin yang ketiga inilah yang biasanya menjelma dan menampakkan diri dalam wujud hantu. Apalagi jin memang diberi kemampuan untuk menjelma dalam bentuk yang beraneka ragam. Jin ini bernama jin Qorin. Qorin berasal dari bahasa Arab, sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada yang mendampingi atau menjadi penyerta manusia. Dalam ajaran Islam, keberadaan Qorin dipertegas dalam hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mengatakan, setiap kamu ada Qorin dari bangsa jin dan juga dari bangsa malaikat. Mereka bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Ya, aku juga ada. Tetapi Allah telah membantu aku sehingga Qorin itu dapat kuislamkan dan hanya menyuruh aku dalam hal kebaikan saja. Maka dengan demikian, jelaslah bahwa arwah gentayangan yang selama ini dipercayai ada oleh sebagian manusia, terutama masyarakat Indonesia, adalah arwah bentuk perwujudan dari jin Qorin. Jin Qorin ini ada dan selalu dekat menyertai orang sejak lahir hingga kematian. Qorin inilah yang paham betul dengan tipikal kebiasaan dan kepribadian orang yang disertainya sehingga tidak aneh jika Qorin sanggup menjawab hal-hal yang bersifat intim dan privasi.
serta bisa meniru gaya, perilaku bahkan menyamar menjadi orang yang disertainya ketika hidup. Adapun tugas jin korin yang sebenarnya ialah mengajak kita pada kesesatan. Semoga Allah selalu melindungi kita dari gangguan jin dan sebangsanya. Amin, amin ya robbal alamin. Itulah rangkuman singkat yang dapat kami jelaskan mengenai arwah gentayangan. Jika ada pernyataan yang salah, tolong tulis di kolom komentar, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe channel ini, agar dapat memberikan info-info menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.